Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan menghadiri undangan Allah dari Pak Dikri, dari Ibu Haja Kus yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 10, dan kita hadir memenuhi undangan tersebut untuk mendoakan tentunya agar yang berangkat menunaikan ibadah haji senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menunaikan prosesi ibadah hajinya selama di Makkah maupun di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bina'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati sahibatul bait Ibu Haja Kusyati beserta keluarga besarnya. Wabil khusus anak dan menantu beliau yang insya Allah akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Kita doakan Ibu Haja Kusyati juga keluarga besarnya, putra putri, menantu menantunya,
wabil khusus yang akan berangkat haji, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan, Allah bimbing, dan Allah insya Allah berikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para undangan, para orang tua, bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat buat saya, khususnya buat calon jamaah haji dan umumnya buat kita semua. Ibadah haji ini agak sedikit beda dengan ibadah sholat, dengan puasa, dengan zakat. Haji diletakkan oleh Allah di akhir dari rukun Islam, mengingat pelaksanaan haji adalah perkumpulan seluruh ibadah. Fisik iya, duit iya, nahan juga iya, kayak puasa, komplit semuanya di haji. Apalagi kita yang dari Indonesia, nggak cukup modal kain ihram, tapi butuh bekal untuk keberangkatan, bekal untuk kita tinggalkan, bekal untuk kita di sana selama 1 bulan kurang lebih. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, saya mengingatkan diri saya juga calon jamaah haji agar ibadah haji khususnya dan umumnya seluruh ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah langsung yang ngasih labelnya yaitu mabrur. Maka ada beberapa hal yang perlu dijaga dan harus kita siapkan dari sekarang. Yang pertama, banyakin istighfar, banyakin tobat. Ustaz, saya mah kagak pernah ngelakuin dosa, bohong. Yang nggak pernah ngelakuin dosa, bahkan terpelihara dari dosa, hanya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita, Allah yang maha tahu dan diri kita yang maha tahu. Maka untuk ibadah yang mahal ini, yang pertama sebelum keberangkatan, tanggal 8 nanti insya Allah ya. Tanggal 10. Maka dari sekarang perbanyak istighfar dan taubat. Astagfirullah. Untuk apa istighfar dan taubat? Istighfar dan taubat ini bukan karena kita ngelakuin satu kesalahan. Karena kalau memang istighfar dan taubat ini ditekankan dari kesalahan atau dosa yang kita lakukan, maka Nabi nggak perlu istighfar dalam setiap hari. Kalau memang istighfar dan taubat ini dari sebuah pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah, maka Nabi nggak perlu taubat dalam sehari. Maka di dalam riwayat Imam Muslim, fa inni atubullaha fi kulli yaumin mi'ata marratin. Aku taubat, kata Nabi itu sehari 100 kali. Apakah Nabi punya dosa? Enggak. Tapi ini adalah satu didikan, satu ajaran yang harus kita contoh. Ditambah kalau kita memang manusia yang banyak dosa. Nah, kenapa kita bilang dari sekarang perbanyak istighfar dan taubat? Karena istighfar dan taubat satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar membersihkan bintik-bintik hitam yang ada di hati kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunin dosa saya. Ya Allah, aku kembali kepada Engkau terus. Nah, ini akan membersihkan. Fa innal 'abda idza adnaba kanat nuqtatun sauda. Kita tuh kalau maksiat, Pak, mata kita ngeliatin haram, kuping kita dengerin yang haram, mulut ngomong yang haram, pikiran hati.
itu langsung secara otomatis ada bintik hitam yang langsung di hati kita. Langsung nempel. Langsung nempel. Hati, kalau sudah banyak dosanya, banyak bintik hitamnya dari maksiat yang kita lakukan, kemudian kita nggak tobatkan, ini nggak bakal Pak hati bisa ikhlas. Nggak bakal hati bisa khusyuk. Iris kuping saya. Nggak bakal. Yang ada tuh hati mati. Kalau hati yang mati, yang ngambil alih nanti nafsu. Nah orang kalau ibadahnya, yang bimbing dia adalah nafsu, itu nanti lahirnya apa? Ria. Pengen dipandang orang. Ujub, ngerasa baik. Sombong. Berapa banyak jamaah haji? Apalagi kalau jamaah hajinya bangsa orang-orang kaya, pejabat-pejabat. Oh, makan telat dikit. Kamu tahu nggak saya anggota dewan nih? Langsung dia teriak-teriak. Lah haji teriak-teriak. Udah kagak bakal aci Pak. Mau siapapun dia. Haji pakai teriak di sana. Teriaknya bukan zikir. Teriaknya komplain. Apalagi teriaknya ngasih tahu orang kalau kita ini pejabat. Demi Allah Pak. Laisa lahul jaza. Nggak bakal dia dapatkan haji yang mabrur. Nggak bakal Pak. Nah makanya itulah alasannya kenapa untuk saya dan khususnya jamaah umumnya kita ya, perbanyak istighfar dan taubat. Biar apa? Biar dosa kita selama ini yang kita sengaja, yang kita tidak sengaja, yang gede, yang kecil, Allah hapuskan dari hati kita. Dengan begitu, pas tanggal 10 insya Allah kita berangkat udah bawa modal hati yang bersih. Maka hati yang bersih gampang sama ikhlas, gampang sama khusyuk, gampang sama sabar, gampang sama bersih. Lah kan syaratnya haji mabrur itu ikhlas pertama. Karena ibadah bukan haji doang, sholat ikhlas, puasa ikhlas, sedekah, seluruh ibadah itu satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Enggak diterima sama Allah. Mau modalnya ratusan juta enggak bakal diterima sama Allah kalau ibadahnya enggak ikhlas. Saya pengen haji nih, ngapa? Biar nanti kalau ke masjid kan orang pada panggil haji, paling kagak saya sopnya di depan gitu kan. Orang ngargain kita. Kelar Pak. Jangankan di bang 100 juta, 500 juta nggak akan ada pahalanya. Nggak akan ada nilainya, nggak akan dapat mabrur Pak. Nah, maka kita ulangi, perbanyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kalau ini sudah rutin dari sekarang sampai tanggal 10, ingat-ingat dosa kita ke orang tua, dosa kita ke ibu, emak bapak kita, dosa kita ke istri, dosa kita ke suami, dosa kita ke teman. Minta maaf. Minta maaf. Ini buat apa maksudnya? Ini buat menciptakan kelapangan, kebersihan di hati dan di jiwa kita. Modal banget Pak kalau ibadah itu. Nah kalau ini udah kita lakukan, hati udah bersih, hati yang bersih ini siap untuk diikhlaskan. Maksudnya hati yang bersih sudah siap diikhlaskan, sudah siap diperuntukkan ibadah yang dilaksanakan ini hanya untuk Allah. Coba deh Pak, saya nggak lebih baik nih Pak. Cuman coba kita praktekin, sering nggak istighfar? Istighfarnya benar Pak, jangan fokus sama hitungan. Orang kita itu kebanyakan kalau istighfar fokus sama hitungan. Orang kata gurunya 100, ujung ujungnya 100 gitu. Nggak usah, berapa aja, yang penting saat kita astagfirullah, itu benar-benar ya Allah dosa saya banyak. Kalau bisa sampai nangis. Itu Pak, demi Allah, apa yang disampaikan Sayyidina Muhammad itu amat benar. Maka dosa yang sudah berubah menjadi bintik hitam, itu akan kata Nabi, fasaqula qalbuhu, hatinya akan bersih kembali. Kalau hati bersih, itu gampang Pak. Penyakit iri itu hilang, ikhlas gampang. Jadi kalau hati udah bersih, siap untuk diletakkan sifat-sifat yang baik. Nah salah satunya dalam pelaksanaan ibadah, yang Allah minta, yang disampaikan Rasul, harus ikhlas tulus karena Allah. Jangan karena yang lain. Nggak usah pengen dipanggil haji.
Dan buktinya nanti kalau di masyarakat nggak dipanggil haji, nggak usah marah. Gue udah haji, panggil haji, kelar Pak itu. Jadi hajinya pengen dipanggil haji, makanya tes Pak. Mohon maaf Pak Ridho, tes jamaah kita yang udah haji jangan dipanggil haji. Pengen tahu? Dia merengut nggak mukanya? Kalau merengutnya berarti hajinya memang karena pengen dipanggil haji. Akhirnya apa? Gua haji bayar tahu, bukan gratis begitu, percuma Pak. Haji itu kan gelar yang dibuat oleh Belanda untuk membedakan mana yang keluar negeri untuk haji, mana yang enggak. Sebenarnya begitu. Kalau di Arab itu kagak ada haji. Kagak ada lah, namanya biasa aja. Sampai meninggal juga kagak disebut tuh haji. Di kita doang. Di kita doang. Tapi nggak apa-apa, tradisi boleh kita ikutin, tapi nggak ngaruh kalau orang menyertakan atau tidak haji di depan kita, yang nggak ngaruh ya bodoh, mau disebutin ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Itu namanya orang ikhlas. Nah, ibadah haji ini adalah rentetan daripada ibadah. Yang pertama harus tujuannya lil. Yang kedua, jadi jangan asal udah dah punya duit nih ibadah haji, enggak. Lihat, khuzu anni manasikakum, kata Nabi. Apapun ibadahnya, selalu Nabi bilang, ikutin, ambil contoh dari yang aku contohkan. Ya. Dan ini para pembimbing biasanya, para pimpinan haji itu sudah mengajarkan itu. Pokoknya lakuin udah, lakuin, nggak banyak, nggak repot. Kalau kayak sekarang pasti nyampainya di Madinah, ya kan? Lakukan ibadah yang kita bisa lakukan sebanyak mungkin di Madinah. Ziarahnya, sholatnya, sunnahnya, di raudhahnya, lakukan. Terus nanti di Mekah, yang berat itu sampai di Mekah, di Bir Ali kita sudah ganti pakaian ihram. Nanti dari situ kita sudah pakai ihram. Karena masih jauh wukuf di Arafah, maka kita melaksanakan namanya haji tamattu. Kita tawaf kudum dulu, tawaf baru nyampe. Nah, ini kita nggak bahas luas, tapi khusukan semua ibadah, rentetan ibadah haji, ikhlas karena Allah, usahakan khusyuk, nggak main-main, nggak bercanda. Caranya bagaimana? Caranya sibukkan mulut kita dengan zikir. Udah itu aja. Walaupun kita sama istri kita itu jangan banyak ngobrol sama bini, pasti ntar setannya ada. Jadi ngobrol sekedar yang penting. Nanya di mana ini, di mana kunci, silakan. Tapi kalau ngobrol yang nggak penting, urusan kerja di rumah, urusan rumah di rumah, nggak usah udah. Bicara dengan istri, bicara yang urgent. Selain daripada itu, sibukkan masing-masing. Istri kita sibukkan dengan zikir, kita sibukkan dengan zikir. Ini untuk apa maksudnya? Ini untuk membuat seluruh anggota tubuh kita, mata, telinga, pikiran, pelit, untuk bisa membuyarkan ikhlas khusyuk kita dalam ibadah. Udah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi. Terus, udah, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Tujuannya apa? Biar kita tidak terjerumus kepada obrolan-obrolan yang nanti obrolan itu bisa akan merusak haji kita. Fala rafata wala fusuqa wala jidal. Haji itu nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh bohong. Ngobrol sama saudara, ngomong sama bini, ngomong awalnya bener. Ya karena bini kan memang kebiasaannya di Indonesia suka nanya duit laki. Pak, kamu punya duit nggak? Kayak laki kalau gue jujur diminta nih. Akhirnya laki bohong. Kepancing kan? Nah maka bohongnya dia, itu akan mempengaruhi kemabruran hajinya. Berat Pak haji yang mabrur itu, emang kata enteng. Kenapa berat? Karena balasannya langsung surga dari Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, kata Rasulullah. Haji mabrur itu udah nggak ada balasannya kecuali mabrur. Nih tiketnya dia. Tuh, lu pegang. Udah di tangan itu, Pak. Meninggal, udah dikasih tiket ke surga lu. Karena udah dapat haji mabrur. Makanya berat haji mabrur, Pak. Berat itu, Pak. Nah, maka di sana laksanakan semua rentetan ibadah, sibukkan diri kita. Berawal dari memperbanyak zikir. Ngobrol ala kadarnya aja yang penting.
Ma makan mah, biasa nanyain bini, bang makan, ya udah setelah itu nggak usah ngobrol, nggak usah ngobrolin gimana bisnis kita, bagaimana rumah, enggak, kecuali ada yang urgent. Kita habis telepon istri kita, telepon mamahnya, bagaimana mamah, boleh, sekedar itu aja. Setelah itu sudah balik lagi kepada konsen kita. Kenapa? Ini tidak lain untuk kelas kita. Kalau enggak kita penjarakan seluruh anggota tubuh kita dengan kita basahkan dan lazimkan zikir, kebobolan kita. Kebablasan. Ngobrol-ngobrol enak. Dari mana nih? Dari ini. Dari mana nih? Dari ini. Kongko. Lagi dihaji di depan Masjidil Haram, gibah. Coba. Di Indonesia aja dosa, apalagi di sono. Nah ini yang paling penting. Nah maka usikum wa nafsi bitaqwallah, saya tidak lebih baik buat calon jamaah haji. Yuk dari sekarang kita mulai istighfar dan taubat. Terus Allah yang maha tahu dan kita yang tahu dosa dan kesalahan kita. Di situ ya siapkan hati untuk ikhlas karena ini ibadah yang perintah Allah. Saya tidak lakukan kecuali hanya mengharap ridho, mengharap sayang Allah, mengharap ibadah saya hanya diterima oleh Allah. Nah, kita doakan mudah-mudahan calon jamaah ini sehat, panjang umur, Allah selamatkan perjalanannya, Allah utus para malaikatnya untuk menjadi pembimbing agar selalu ikhlas, khusyuk, fokus dalam melaksanakan ibadah. Dari sampainya ke Madinah, ke Mekah, kelarnya sampai balik ke Indonesia, Allah berikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita buat jamaah yang belum bisa pergi haji atau umrah, mudah-mudahan Allah gampangin, Allah mudahin, dan Allah sehatkan, dan mudah-mudahan prosesnya Allah mudahkan. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha. Allahumma ja'al hajjahuma ya rabbana hajjan mabrura, hajjan mabrura, hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa sa'yan mashkura, wa sa'yan mashkura, wa dhunuban maghfura, وذنوبا مغفورة. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم هون سفرهما يا رب، واجعل سفرهما يا رب البر والتقوى، واطوي عنهما بعده يا رب يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.